Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bagiin tips guys ya. Tips mindset atau pola pikir yang benar untuk seorang investor guys ya, berdasarkan strategi investasinya gitu guys ya. Atau bukan hanya berdasarkan strateginya tapi berdasarkan tujuan investasinya gitu guys ya. Nah guys ya, gua merasa perlu untuk share tips ini guys ya, untuk sharing ini karena beberapa subscriber ya, teman-teman kita ini memberikan komen seperti ini guys ya. Ketika gue kemarin update tentang Hexa gitu guys ya, dividen reinvest di Hexa, itu komennya ini guys ya, Hexa ini setelah bagi dividen longsor sampai sekarang nggak bangkit-bangkit guys ya. Terus ada lagi yang komen guys ya, itu Hexa tidak aman ya karena kondisinya lagi susah membalikan EPS-nya naik, belum kelihatan gitu loh guys ya. Terus satu lagi komennya itu ini guys ya, Hexa setelah bagi dividen itu longsor 12-15% ya. Beberapa komen lagi mungkin nggak usah kita bahas semuanya lah guys ya, tapi dari 3 komen ini aja kita mungkin sedikit mewakili gitu guys ya, bahwa mereka khawatir dengan penurunan harga dari Hexa ini gitu guys ya. Nah gini guys, gue kasih sedikit tips supaya kalian tidak perlu stres lagi gitu guys ya. Jadi pertama guys ya, kita akan bahas 3 mindset guys ya, untuk 3 strategi investasi ya. Yang pertama adalah dividen reinvest ya. Yang kedua adalah swing trade, yang ketiga adalah value investing guys ya. Ini kebetulan ketiga hal yang Bang Omon-Omon jalanin gitu guys ya. Untuk strategi yang lain seperti scalper atau trader mingguan ya, itu ataupun strategi-strategi masuk saham-saham gorengan, nah itu gua nggak bisa bagiin tipsnya karena Bang Omon-Omon tidak menjalankan strategi itu gitu guys ya. Jadi Bang Omon-Omon focusingnya ke 3 strategi ini, yaitu dividen reinvest, swing trading di saham yang mau bagi dividen maksud gua, dan yang terakhir adalah value investing ya. Di 3 ini itu Bang Omon bisa memberikan tipsnya ya. Nah, yang pertama adalah dividen reinvest guys ya. Kalau untuk dividen reinvest guys, itu kita adalah focusingnya ke dividennya ya guys ya. Kita focusingnya ke dividen. Jadi kita sudah tidak perlu khawatir lagi ketika harga saham ini naik turun gitu loh guys ya. Kalau kita mau dividennya juga mau harganya terus naik, ya ini susah, kita nggak akan ketemu karena memang saham itu volatil guys ya, volatilitasnya itu tinggi, naik turun ya. Ada sentimen pasar luar negeri seperti ini ya guys ya, ada sentimen The Fed nurunin suku bunga sementara BI belum turunin suku bunga, orang juga asing banyak yang kabur, harganya juga turun. Jadi hiruk pikuk gitu loh guys ya, rame sekali dan naik turun. Kalau kita mau dua-duanya, dividen mau, harganya juga mau bagus terus, ya kita akan stres guys ya, karena terlalu berharap kepada terlalu banyak hal yang mustahil gitu loh guys ya. Karena memang harga saham itu kayak gini terus ya. Hexa itu pernah di 3.000, pernah 2.000, tapi juga pernah 6.000 gitu loh guys ya. Tapi yang jelas gue tahu bahwa Hexa ini dividennya selalu besar. PTBA juga sama. PTBA pernah di 2.000-an gitu loh guys ya, pernah juga di 4.000. Tapi yang jelas dividennya juga sering besar. Sama juga dengan ITMG dan yang lain-lainnya gitu loh guys ya. Jadi kita kalau berharap ya bahwa PTBA ini harganya terus di 4.000, 5.000, 6.000 dengan dividen yang terus besar-besar juga, ya nggak akan ketemu karena kondisinya PTBA ini juga sebuah perusahaan yang ini gitu loh guys ya, cyclical ya. Ya gitu guys ya. Jadi mindset kita ketika dividen reinvest ya, kita adalah focusingnya adalah ke dividen yang bisa kita terima gitu guys ya. Contohnya gini guys ya, contohnya Bang Omon-Omon aja guys ya, sebagai contoh aja guys ya. Nah, Bang Omon-Omon itu guys, itu di PTBA average harganya Bang Omon-Omon itu 29,56 ya. Sementara Bang Omon-Omon invest itu dari tahun 2020 ya, itu Bang Omon-Omon sudah mendapatkan dividen sampai sekarang itu 2581 ya. Jadi kurang 374 poin lagi, 374 rupiah per lembar, Bang Omon-Omon untuk PTBA itu sudah
balik modal gitu guys ya. Nah, ketika nanti sudah balik modal, PTBA ini guys, runtuh sampai nilainya 0 pun, Bang Omon sudah tidak rugi karena sudah balik modal gitu guys ya. Kita harus punya mindset seperti itu untuk kalau memang kita berniat untuk dividen reinvest gitu guys ya, atau dividen investing gitu guys ya. Jadi yang penting masih dapat dividen, yang penting ada dividennya, yang penting perusahaannya nggak bangkrut. Ya udah, kita memang bukan mengincar kenaikan harga dari saham tersebut. Kita memang mengincar dividennya gitu guys ya. Jadi jangan rakus guys, jangan dua-duanya mau dua-duanya. Kalau mau dua-duanya nanti stres kita ya. Ini tentang mindset guys ya. Jadi pola berpikir. Tapi kalau memang teman-teman kalian pengennya dua-duanya ya nggak apa-apa juga ya. Gue nggak bisa maksa. Tapi yang jelas kalian akan pusing gitu guys ya. Setiap kali harga turun, padahal sudah dividennya sudah mau balik modal ya. Stres, mikirnya pusing ya. Ya kalian nggak akan kalian akan ketakutan gitu loh. Hidup dalam ketakutan dan kalian nggak akan nyaman gitu guys ya. Kalau kalian mindsetnya bahwa harga harus hijau, padahal dividen pun sudah mau balik modal ya. Kayak contoh di kasusnya Bang Omon, average harga PTBA-nya 2956, hari ini PTBA 2620 ya. Padahal kalau dihitung dividennya sudah dapat 2581. Tinggal 374 lagi sudah balik modal, udah selesai. Ya, jadi intinya ketika kalian dividen reinvest, fokus ke dividennya aja sudah, dan kita tidak usah terlalu perhatikan lagi gitu loh guys ya, untuk harganya naik turun, yaitu hal yang kita anggap biasa aja gitu loh di pasar gitu guys ya. Nah guys, yang kedua adalah untuk yang swing trading guys ya. Untuk yang swing trading Bang Omon juga ngejalanin ini. Nah untuk swing trading ini fokusnya ke kenaikan harga menjelang pembagian dividen guys ya. Kita fokus ke capital gain, nggak usah fokus ke dividennya kalau yang strategi ini gitu loh guys ya. Jangan sampai lu kebalik-balik gitu guys ya. Kalau niatnya mau swing trade guys, itu kita harus kabur sebelum dividen dibagikan justru gitu loh guys ya. Kita cabut karena deadline-nya itu pas cum date guys ya. Itu batas terakhir ya. Terus sebelum cum date boleh nggak dijual? Boleh aja guys ya, bebas. Intinya terakhir dijual itu adalah sebelum cum date. Kalau sudah cum date, harga otomatis akan longsor. Nah itu menjadi dividen investing jatuhnya guys ya gitu. Nah gua kasih contoh gini guys ya. Gua kasih contoh di saham BJBR nih guys ya. Di saham BJBR guys, itu BJBR itu bagiin dividennya 95 ya guys ya, 95. Nah di kasus tahun 2024 ya, tahun ini ya guys ya, tahun ini itu di BJBR itu waktu itu kita dapetin harganya di 1160 atau 1170 ya guys ya. Nah 1170 lah, misalnya lu dapat 1170, ketika menjelang cum date ya, dia itu harganya naik ke 1220 ya, untung cuma 60 di bawah dividennya itu 95 gitu guys ya. Tetapi karena kita niatannya itu untuk swing gitu guys ya, ya kita tetap jual gitu guys ya. Yang penting sudah untung sebelum cum date, kita harus tetap take profit ya guys ya. Karena apa? Karena memang niatnya untuk seperti itu, niatnya tidak untuk dapat dividennya ya guys ya. Niatnya tidak untuk dapat dividennya, tapi untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Jual menjelang cum date, kabur, lompat ke saham lain yang akan membagikan dividen selanjutnya gitu loh guys ya. Konsepnya seperti itu ya. Ya, jadi memang penting, mindsetnya ini penting ya. Jangan sampai kalian niatnya swing trade tetapi kalian hold terus sampai cum date selesai, sampai ex date, ya otomatis kalian dapat dividen dan harganya pasti longsor gitu loh guys ya. Ya kan gitu guys ya. Tapi ketika kalian memang niatnya untuk dividen reinvest ya, dividen investing di BJBR ini, kalian dapat 95, setelah itu harga longsor, ya nggak apa-apa, nggak usah stres, nggak usah takut, karena kalian sudah mendapatkan dividen 95 per lembar. Ketika sesudah itu harganya longsor, sekarang malah justru ke 910,
ya it's okay gitu guys ya. Kita nggak peduliin itu, kita tidak peduli dengan harganya ini turun. Kita taunya adalah BJBR ini selalu membagikan dividen setiap tahun gitu loh guys ya. Kurang lebih inilah 14 tahun terakhir lah ya guys ya. Itu selalu bagi dividen gitu guys ya. Itulah yang menjadi konsentrasi kita. Selama dia masih bagiin dividen, selama dia masih menghasilkan untung, ya udah bodo amat, harganya naik turun cuekin aja gitu guys ya. Tapi kalau swing trade ya kalian harus cabut sebelum dia bagi dividen, harus cabut gitu loh guys ya. Sama dengan Hexa tadi atau PTBA, kalau niatannya memang swing trade, pas cumdet ya cabut lah. Habis itu longsor bodo amat gitu guys ya. Duit kita sudah jadi cash gitu loh guys ya. Hexa kita sudah menjadi uang cash, PTBA kita sudah menjadi uang cash gitu loh guys ya. Ya jadi seperti itu guys ya, mindset yang benar gitu loh guys ya. Nah yang terakhir, value investing guys. Kalau value investing guys, ini fokus ke capital gain guys ya, dalam jangka panjang gitu loh guys ya, dalam jangka panjang. Jadi focusingnya ke kinerja perusahaannya masih oke, ya kinerja masih oke, perusahaan ini masih ekuitasnya masih tumbuh gitu guys ya, perusahaan ini masih menghasilkan laba, tidak usah fokus ke dividen, kita nggak perlu terlalu fokus ke dividen, dividennya yieldnya itu kecil-kecil nggak apa-apa, tapi yang kita harapkan adalah perusahaan ini terus naik gitu loh guys ya, harganya gitu loh guys ya, dalam jangka panjang ya, bukan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu bodoh biarin juga nggak apa-apa guys ya, naik turun karena dalam jangka pendek guys itu memang harga saham tuh naik turun karena sentimen gitu loh guys ya, paham guys ya maksud gue guys ya. Jadi dalam jangka pendek itu memang seperti ini gitu guys ya. Contoh gini guys, BBRI guys, kalian beli sekarang dalam jangka panjang, kalau kalian niat untuk value investing, besok bagi dividen harganya naik ya kalian nggak usah jual karena memang niatnya untuk jangka panjang. Nanti setelah lama dan harganya sudah berkali-kali lipat baru kita jual gitu loh guys ya. Sudah overpriced gitu baru dijual. Ya itu kalau value investing nggak perlu jangka panjang juga sih. Kalau misalnya memang jangka pendek sudah overpriced ya dijual juga nggak apa-apa guys ya. Tapi intinya guys, untuk value investing kita itu mengharapkan capitalnya guys yang naik guys. Capitalnya naik gitu guys ya, capitalnya naik. Kalau capitalnya turun karena sentimen itu it's okay gitu loh guys ya. Contohnya BBRI sekarang kan turun ini karena sentimen di mana-mana gitu loh guys ya. Sentimen the Fed nurunin suku bunga, BI belum nurunin suku bunga, dolar jadinya naik, orang-orang kabur gitu loh, asing kabur, jadi retail juga ikutan panik, ikutan kabur semua gitu loh guys ya. Nah padahal guys, secara kinerja BBRI ini nanti kita akan bahas guys ya, kita akan bahas di video selanjutnya lah guys ya. Kinerjanya itu oke punya gitu loh guys ya, nggak terlalu buruk gitu loh guys ya, bahkan masih growth gitu loh guys ya. Labanya itu sudah 50 triliun untuk laporan keuangan November gitu guys ya. Jadi ya udah biarin aja, kinerjanya masih oke. Kita kalau value investing di sini pegang terus untuk jangka panjang gitu loh guys ya. Harga sekarang itu justru malah murah gitu guys ya. Gitu. Jadi mindset inilah yang menurut gue itu penting untuk kalian tetapkan gitu loh guys ya. Supaya kalian nggak stres, nggak bingung dan nggak jadi orang yang panik sana sini gitu loh guys ya, gitu. Jadi ketika dividen reinvest ya udah kita fokus ke dividennya aja. Yang penting dividen masih bagi, yang penting masih untung, ya sudah. Naik turun harga bodo amat, naik biarin aja, turun tambahin lot justru gitu. Untuk yang swing trade, nah kalian berpikir sebaliknya gitu guys ya. Kita nggak usah dividen berapapun yang dibagikan, bodo amat. Untung lebih tipis dijual capital gain-nya, tetap ambil aja untungnya. Karena apa? Karena memang kita mau invest, mau beli lagi saham yang akan bagikan dividen selanjutnya gitu loh guys ya. Mindsetnya seperti itu. Untuk value investing, selama perusahaannya juga kinerjanya masih oke, ya nggak apa-apa, kita hold terus gitu guys ya. Kita hold karena dalam jangka panjang itu harga saham akan mengikuti fundamentalnya gitu loh guys ya. Yang fundamentalnya masih bagus, hold terus nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya mindset yang benar untuk
gaya investasi di bursa saham. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.